Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwinda Safitri. Saya dari peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 10, kelompok 4, nomor absen 39. Saya seorang penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Rawat Inap Halong, pemerintah Kabupaten Balangan. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas individu pertama, yaitu menceritakan penerapan nilai ASN pada unit kerja saya. Baik, langsung saja untuk slide berikutnya. Penerapan nilai ASN berakhlak di Puskesmas Rawat Inap Halong, yang mana itu adalah unit tempat kerja saya. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Berorientasi pada pelayanan itu merupakan seluruh tenaga kerja yang ada di sana, baik itu tenaga kerja medis maupun non-medis, memberikan pelayanan terbaik dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan sesuai dengan standar operasional pelayanan. Pelayanan yang diberikan tentunya dengan menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Berperilaku ramah kepada masyarakat, serta cekatan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat, khususnya untuk tenaga promkes atau promosi kesehatan sendiri, yaitu dengan memberikan informasi terkait kesehatan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, akuntabel. Akuntabel, di mana sifat ini merupakan seorang ASN, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan kepadanya. Contohnya, ketika kita menggunakan barang milik negara ataupun fasilitas puskesmas dengan bertanggung jawab. Misalkan ambulan yang ada di puskesmas digunakan untuk kegiatan yang dilakukan di puskesmas seperti kegiatan vaksinasi keliling ataupun kegiatan puskesmas lainnya. Selain itu, ASN juga melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diembannya. Disiplin dalam waktu bekerja juga termasuk dalam akuntabel, dengan tidak datang terlambat maupun pulang lebih cepat. Yang ketiga, kompeten, di mana sebagai seorang penyuluh kesehatan, khususnya tenaga promkes, itu harus selalu memiliki informasi yang update atau terbaru terkait kesehatan itu sendiri, agar bisa menyampaikan informasi update atau terkini tersebut kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan masyarakat. Selain itu, kompeten di sini juga mau membantu orang lain untuk belajar. Contohnya, selain kepada masyarakat, juga kepada sesama rekan kerja, saling bahu-membahu untuk melaksanakan program kerja yang ada di puskesmas guna mencapai target yang telah ditentukan bersama. Yang keempat itu ada harmonis, di mana di sini harmonis itu adalah sesama rekan kerja di puskesmas itu saling memiliki hubungan yang baik itu berupa kerjasama maupun secara individualismenya atau perilaku kesehariannya. Kerjasama tim itu dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama, seperti program yang ingin dilaksanakan, tanpa membeda-bedakan agama, latar belakang, budaya, suku, ataupun latar sosialnya, sehingga menjadikan suasana kerja menjadi lebih nyaman, aman, dan kondusif. Selain itu, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun juga tidak membeda-bedakan antara agama, suku, ras, sosial, latar belakang, ataupun lain sebagainya. Jadi semuanya akan diberikan pelayanan yang terbaik secara merata. Yang selanjutnya ada royal, di mana royal di sini dimaksudkan untuk berdedikasi untuk mengutamakan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan individu. Melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku itu merupakan loyal. Karena ketika kita bekerja dengan baik, kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian mengutamakan kepentingan bersama, khususnya untuk masyarakat daripada kepentingan diri sendiri. Ketika ada program yang akan dijalankan, seorang ASN akan melaksanakan program tersebut dengan sebaik-baiknya, semaksimal yang dia mampu, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi dia sendiri.
Selain itu juga loyal ini tidak melanggar aturan yang berlaku di negara ini dengan menjaga nama baik ASN dan berperilaku sesuai aturan dan norma yang berlaku. Contohnya, datang dengan tepat dan pulang juga dengan tepat. Bukan malahan datang dengan terlambat tapi pulang lebih cepat. Berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi sebagai seorang ASN itu harus menjaga sikap dan perilakunya ramah tamah, tidak boleh semena-mena atau membeda-bedakan terhadap suku, ras, dan bangsanya yang lain. Kemudian yang selanjutnya adaptif. Adaptif di sini itu adalah yang saya lihat di Puskesmas itu terlihat dari berbagai inovasi program yang telah dilakukan, baik itu program yang lama di-upgrade menjadi program yang baru ataupun program yang memang benar-benar baru akan dijalankan. Di mana tujuan dari program-program itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga memberikan pelayanan yang terbaik dan masyarakat menjadi puas, serta dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Contohnya, ketika masa pandemi ini, maka penerapan pelayanan akan menjadi berubah dibanding ketika sebelum pandemi. Contoh perubahannya yaitu sekarang mewajibkan mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, bahkan ada pemisah antara petugas dengan masyarakat di era pandemi ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu sendiri. Jadi dapat dilihat itu adalah perubahan yang telah dilakukan antara pelayanan sebelum wabah COVID dengan pelayanan ketika COVID sekarang ini. Itu merupakan suatu perubahan atau adaptasi yang dilakukan pada masa pandemi ini. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif di sini itu adalah menjalankan program kerja. Tentunya tidak hanya seorang diri, melainkan perlu bantuan dari tenaga lain dan berbagai sektor. Kolaboratif di sini bisa diisi dengan kerjasama. Ketika kita, khususnya tenaga promosi kesehatan, itu merencanakan suatu kegiatan, sebelumnya harus membuat kerangka acuan kegiatan atau KAK. Di situ akan dijelaskan secara mendetail apa saja nama kegiatannya, materi yang akan disampaikan, siapa saja yang menjadi sasarannya, kemudian pihak mana saja yang terlibat, apa saja keuntungan yang didapatkan antara pihak yang bekerja sama, pengeluaran serta anggaran dan lain sebagainya. Nah, maka disitulah fungsi dari KAK tadi terhadap kerjasama sekiranya bisa menjadi kerjasama yang saling terbuka, saling menguntungkan kepada semua pihak, khususnya lintas sektor. Misalnya ketika kita akan melakukan giat vaksinasi, itu biasanya akan ada kerjasama dari Puskes di dalam internal sendiri. Misalnya ada dari tenaga screeningnya, perawatnya, kemudian input datanya, promkesnya. Tidak mungkin hanya satu bidang kesehatan saja. Kemudian selain dari puskesmasnya sendiri juga ada kerjasama dengan kecamatan yang mewadahi beberapa yang termasuk dalam beberapa wilayah kerjanya kecamatan tersebut yang akan dilakukan giat vaksinasi. Kemudian polsek setempat dan beberapa tokoh lain yang berpengaruh di kecamatan atau di desa-desa tersebut, guna mendukung kegiatan kita sehingga kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik dan dirasakan manfaat serta gunanya oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya dengan adanya kerjasama membuat pencapaian program itu lebih baik, serta juga program itu bisa terlaksana secara lebih optimal. Contoh lain adalah ketika akan melakukan penyuluhan, khususnya di sekolah, maka akan dilakukan kerjasama atau kolaborasi antara tenaga promkes dengan pihak sekolah dan pihak terkait lainnya untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan tersebut. Selain siswa, juga para guru diberikan edukasi terkait penyuluhan yang akan diberikan, manfaat yang dirasakan, gunanya apa, dan lain sebagainya, guna menghasilkan kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan semua pihak. Baik, itulah ada 7 tadi dari nilai-nilai ASN berakhlak, berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan
Jadi ada kolaboratif. Kemudian untuk kendala yang dialami, banyaknya beban kerja yang belum sebanding dengan SDM yang diterima. Di mana di sini saya sudah mendiskusikan dengan tenaga pramuka yang ada di sana juga. Maksudnya beban kerja di sini itu adalah banyaknya program kerja yang terus bertambah setiap tahunnya, sedangkan untuk sumber daya manusia yang melakukannya hanya itu-itu saja. Dengan begitu, saya memberikan solusi yang ditawarkan. Yang pertama, membagi beban kerja secara merata kepada seluruh tenaga kerja yang ada di sana. Kemudian dengan meminta bantuan nakes-nakes atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, menambahkan SDM kompeten sesuai dengan kebutuhan program baru nantinya. Kan setiap tahun akan ada penambahan program baru. Nah, bisa dilihat dari program baru tersebut kiranya SDM apa yang diperlukan nantinya untuk membantu melaksanakan program tersebut. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.